Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Mila, seorang mahasiswi tingkat akhir yang seolah-olah mata batinnya terbuka setelah menyelesaikan KKN dengan banyak gangguan. Mila yang dulu hidupnya tenang-tenang saja, kini harus mengalami banyak kejadian mistis pasca kegiatan itu. Kisah ini dimulai dari sosok penunggu kosnya. Apa yang akan terjadi pada Mila? Tonton video ini sampai akhir. Mila menutup pintu kosnya dengan napas lega. Setelah sebulan penuh mengikuti program kuliah kerja nyata, KKN, di desa terpencil, akhirnya ia kembali ke kehidupannya yang biasa. Ia meletakkan tas di sudut kamar, membiarkan tubuhnya jatuh ke kasur. Hening. Mila menatap langit-langit, merasakan suasana yang jauh berbeda dari posko KKN yang ramai. Di desa, ia harus tidur di ruangan bersama teman-teman, mendengar suara jangkrik dan angin malam yang sesekali membawa suara-suara aneh dari kebun belakang. Sekarang, hanya ada keheningan kos yang sunyi. Seharusnya, ini menenangkan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mila berusaha mengabaikan perasaan itu. Mungkin ia hanya perlu istirahat setelah perjalanan jauh. Ia bangkit, merapikan barang-barangnya dan pergi mandi. Saat air mengalir membasahi wajahnya, pikirannya kembali ke KKN, tentang kejadian-kejadian mistis yang menimpanya dan Sarah. Mila menghela napas dan menutup keran. Ini sudah berlalu, ia tidak boleh terus-terusan memikirkannya. Saat ia keluar dari kamar mandi, suasana kos terasa berbeda. Ada keheningan yang menyesakan, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menggeleng pelan dan menepis pikirannya sendiri. Mungkin efek kelelahan saja. Malam itu, Mila berbaring di kasurnya sambil memainkan ponsel. Tetangga kosnya di kamar sebelah masih terjaga, terdengar suara tawa dan musik dari dalam kamar mereka. Itu sudah biasa. Kamar sebelah memang dihuni beberapa mahasiswi yang suka berkumpul sampai larut malam. Namun, di tengah suara riuh mereka, Mila mendengar sesuatu yang lain. Tok, tok, tok. Mila mengernyit. Ada suara ketukan dari dinding kamarnya. Ia mengabaikannya, mengira itu mungkin suara dari kamar sebelah. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu kembali. Tok, tok, tok. Kali ini, lebih pelan, lebih dekat. Mila mematikan ponselnya dan menajamkan pendengaran. Ia menunggu, tapi suara itu tidak terdengar lagi. Ah, mungkin cuma suara mereka yang terlalu keras. Gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba tidur, tapi perasaan gelisah kembali datang. Ada sesuatu di dalam kamarnya yang terasa berbeda. Seperti ada energi yang tidak terlihat, sesuatu yang menatapnya dari sudut-sudut ruangan. Perlahan, Mila menarik selimutnya lebih erat. Beberapa menit berlalu. Ketika ia mulai terlelap, suara lain terdengar. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara langkah kaki. Pelan. Terdengar seperti seseorang berjalan di lantai kamarnya. Jantung Mila berdetak lebih cepat. Ia tahu ia sendirian. Tidak ada yang seharusnya berada di kamarnya selain dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan layar, menerangi ruangan dengan cahaya samar. Tidak ada apa-apa. Mila menelan ludah. Ia membenamkan dirinya lebih dalam ke selimut dan menutup mata rapat-rapat. Mungkin ini hanya perasaannya. Ia terlalu lelah, pikirnya. Namun, sebelum ia benar-benar terlelap, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara bisikan. Dekat sekali di telinganya. Tegur, mereka. Mila langsung membuka mata dan terduduk di tempat tidur. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke sekeliling, tapi kamarnya masih kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada dirinya sendiri, atau mungkin sesuatu yang lain. Ia menatap dinding kamar sebelah. Suara tawa dan obrolan masih terdengar jelas dari sana. Tapi di antara riuhnya suara mereka, ada sesuatu yang lain, sebuah ketukan pelan dari dinding. Tok, tok, tok. Dan kali ini, Mila yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Mila duduk diam di tempat tidurnya, masih mencoba mengatur napas setelah kejadian tadi. Ponselnya menunjukkan pukul 1.27 dini hari, tapi kamar sebelah masih berisik seperti biasa. Suara tawa, obrolan,
dan musik dari speaker mereka terdengar jelas melalui dinding tipis kos ini. Namun, yang membuat Mila tidak bisa tidur bukan hanya suara mereka, melainkan sesuatu yang lain. Ketukan itu. Suara bisikan yang seolah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin aku cuma kebawa sugesti. Aku kan memang lagi capek. Gumamnya pelan. Tapi perasaan itu tidak hilang. Seolah ada sesuatu yang mengawasi, mengintai dalam keheningan. Sesekali, bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Setelah beberapa saat berusaha mengabaikannya, akhirnya Mila menyerah. Ia meraih earphone, memasang musik pengantar tidur dan memaksakan matanya terpejam. Namun, tepat ketika ia mulai terlelap, tok, 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 ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Mila langsung membuka matanya. Ia menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Dari balik dinding kamar, terdengar suara samar. Tidak seperti suara tawa teman-temannya, melainkan sesuatu yang lain, suara bisikan lirih. Mila menajamkan telinga. Apakah dia salah dengar? Lalu, samar-samar, suara tangisan terdengar di antara riuhnya suara penghuni kamar sebelah. Tangisan perempuan. Mila langsung bangkit dari tempat tidur, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mendengar lebih jelas, tapi suara itu perlahan menghilang, tertelan oleh gelak tawa dan musik yang masih menggema dari kamar sebelah. Ia menatap dinding di sampingnya. Ada apa sebenarnya di kamar itu? Pagi harinya, Mila terbangun dengan kepala berat. Kurang tidur membuatnya merasa lemas dan pusing. Ia melirik jam, pukul 9 pagi. Dengan malas, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar untuk membeli sarapan. Saat keluar kamar, ia melihat pintu kamar sebelah sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara tawa pelan. Mila melirik sekilas ke dalam dan melihat salah satu penghuni kos, Nadia, sedang duduk di lantai bersama temannya. Nadia, sapa Mila sambil mendekat. Nadia menoleh dan tersenyum. Mila, baru bangun? Mila mengangguk pelan. Iya. By the way, tadi malam kalian rame banget ya. Nadia tertawa kecil. Hehe, iya, maaf ya kalau ganggu. Kita main game sampai subuh. Kenapa? Berisik banget, ya? Mila ragu sejenak. Haruskah ia menanyakan tentang suara ketukan dan tangisan itu? Tadi malam aku dengar ada suara ketukan di dinding, kata Mila akhirnya. Kalian ngetuk-ngetuk tembok, ya? Nadia mengernyit. Hah? Enggak kok. Kita sibuk main, gak ada yang iseng ngetuk dinding. Mila merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Oh, oke. Tapi, Nadia tiba-tiba terdiam sejenak. Ada satu hal aneh, sih. Mila menatapnya. Apa? Nadia tampak sedikit ragu, lalu melanjutkan, tadi malam, pas kita lagi main, tiba-tiba salah satu temanku dengar ada yang ngetuk pintu kamar. Pas aku cek, gak ada siapa-siapa. Aku pikir itu kamu atau anak kos lain, tapi gak ada orang di luar. Darah Mila seakan membeku. Terus? Ya udah, kita cuekin aja. Tapi beberapa menit kemudian, lampu kamar tiba-tiba kedip-kedip sendiri. Kita sampai ketakutan, tapi akhirnya kita mikir mungkin listriknya aja yang gak stabil. Mila terdiam. Jadi, mereka juga mengalami sesuatu? Nadia menggeleng dan tertawa kecil. Tapi ya sudahlah, mungkin cuma kebetulan. Nanti malam kita coba lebih pelan deh, biar gak ganggu kamu. Mila tersenyum tipis dan mengangguk. Iya, makasih ya. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar gangguan listrik atau kebetulan. Ada sesuatu di kamar sebelah. Dan, sesuatu, itu ingin ketenangan. Malamnya, Mila berusaha tidur lebih awal. Tetangga sebelah tampaknya menepati janji mereka. Suara mereka tidak seberisik biasanya. Namun, ketika malam semakin larut, suara lain kembali muncul. Tok, tok, tok. Mila menggigit bibirnya. Jangan takut, bisiknya pada diri sendiri. Lalu, tiba-tiba, sesuatu membuatnya merinding seketika. Dari balik dinding, terdengar suara bisikan. Kali ini lebih jelas. Tegur mereka, atau aku yang akan melakukannya. Mila membeku.
Ia tidak lagi sekadar diganggu. Ia sedang diberi peringatan. Mila tidak bisa tidur semalaman. Bisikan itu terus terngiang di kepalanya, seakan tertanam dalam pikirannya tanpa bisa dihapus. Tegur mereka, atau aku yang akan melakukannya? Apa maksudnya? Apakah sesuatu itu ingin ia menyuruh Nadia dan teman-temannya lebih tenang? Kenapa harus dia yang menegur? Kenapa bukan mereka yang mengalami gangguan langsung? Pikirannya terus berputar hingga akhirnya matahari mulai terbit. Dengan tubuh lelah dan kepala berat, Mila bangun dari tempat tidur dan segera bersiap untuk beraktivitas. Ia harus pergi ke kampus untuk mengurus beberapa dokumen sebelum skripsinya selesai. Saat ia berjalan keluar kamar, ia melihat Nadia yang juga baru keluar dari kamar sebelah. Nadia terlihat segar, seolah tidak mengalami malam yang sama dengan Mila. Mila. Pagi, sapa Nadia ceria. Mila tersenyum tipis. Pagi. Nadia tertawa kecil. Semalam kita udah gak berisik, kan? Aku takut kamu keganggu lagi. Mila ragu sejenak. Sejujurnya, ada yang lebih mengganggunya dibanding suara dari kamar sebelah. Tapi ia tidak ingin terdengar aneh. Iya, makasih ya, jawab Mila singkat, lalu segera pergi. Sepanjang perjalanan ke kampus, pikirannya masih tidak bisa lepas dari gangguan yang ia alami. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian di KKN? Setelah dari desa itu, semuanya terasa berbeda. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel padanya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada di dekatnya. Setelah urusannya di kampus selesai, Mila memutuskan mampir ke warung dekat kos untuk membeli makan. Saat ia duduk menunggu pesanannya, seorang ibu pemilik warung menatapnya dengan pandangan aneh. "Kamu anak kos baru di situ ya?" tanya ibu itu sambil menunjuk ke arah bangunan kos Mila. Mila mengernyit. "Enggak, Bu. Saya udah lama di sana." "Kenapa ya?" Si ibu menghela napas. "Oh, maaf, ibu kira kamu anak baru. Biasanya anak baru yang mulai kena gangguan duluan." Jantung Mila berdegup lebih cepat. "Gangguan? Maksudnya?" Si ibu melirik ke kanan dan kiri, lalu mendekat ke arah Mila dan berbisik pelan. "Kamar kamu di bagian mana?" Mila menelan ludah. "Sebelah pojok." Ibu itu mengangguk pelan, wajahnya sedikit berubah. "Dulu, sebelum kamu di situ, ada anak kos lain yang tinggal di kamar sebelahmu. Sendiri. Tapi dia gak betah, sering diganggu." Mila menegang. "Diganggu gimana?" Si ibu menurunkan suaranya lebih lagi. Dengar suara ketukan di dinding, suara orang nangis, kadang bayangan hitam di sudut kamar. Terus, katanya tiap malam ada yang berbisik di telinganya. Bulu kuduk Mila langsung berdiri. Dia akhirnya pindah. Gak kuat. Sejak saat itu, kamar sebelah mulai ramai sama anak-anak baru, biar lebih seimbang, katanya. Lanjut si ibu. Mila semakin merinding. Jadi, sebelum Nadia dan teman-temannya pindah ke kamar itu, ada penghuni lain yang mengalami kejadian yang sama seperti dirinya? Ada yang bilang, di kamar itu ada penghuni lama yang gak suka kalau tempatnya terlalu ramai. Tambah si ibu lagi. Mila merasa udara di sekelilingnya mendadak dingin. Jadi, bisikan itu, ketukan itu, semua kejadian aneh yang ia alami, apakah benar karena ada yang merasa terusik dengan keberadaan penghuni baru? Atau ada alasan lain? Malamnya, Mila kembali ke kos dengan perasaan tidak tenang. Setelah mendengar cerita dari ibu warung, semuanya terasa semakin nyata. Saat ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu, ia merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Suasananya lebih dingin, lebih berat. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali. Mila menahan napas. Ia tidak ingin melihat, tidak ingin mendengar. Tapi kemudian, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu, semuanya menjadi gelap. Hanya ada keheningan. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara napas yang berat. Lalu bisikan yang kali ini lebih dingin, lebih menuntut. "Aku sudah memperingatkanmu." Mila menutup mulutnya sendiri untuk menahan teriakan. Sesuatu sedang marah. Dan Mila tidak tahu,
Apakah ia masih punya pilihan untuk mengabaikannya? Mila terdiam dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang saat udara di dalam kamar terasa semakin berat. Napas berat yang mendengung di telinganya, masih terdengar jelas. Aku sudah memperingatkanmu. Bisikan itu menggema dalam pikirannya. Dengan tangan gemetar, Mila meraba-raba meja kecil di samping tempat tidurnya, mencoba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Namun, saat jari-jarinya menyentuh permukaan benda itu, tok tok tok, ketukan di dinding terdengar lebih keras dari sebelumnya. Mila sontak menarik tangannya, tubuhnya membeku di tempat. Ketukan itu kini semakin intens, bukan hanya di dinding kamar sebelah, tapi juga di pintu kamarnya sendiri. Tok, tok, tok. Seakan ada sesuatu yang menuntut untuk masuk. Mila menelan ludah, mencoba berpikir jernih di tengah ketakutannya. Ia memejamkan mata erat-erat dan bergumam pelan, berdoa dalam hati. Dan tiba-tiba, hening. Ketukan itu berhenti. Napas berat itu menghilang. Mila menggigit bibirnya, lalu dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya kecil dari layar ponselnya menerangi sebagian kamarnya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, perasaan diawasi itu masih ada. Mila mencoba mengatur napas, lalu memutuskan untuk menghubungi seseorang. Nadia. Tangannya bergerak cepat mengetik pesan. Nat, masih bangun? Aku mau ngomong sesuatu. Tapi setelah beberapa detik, tidak ada balasan. Mila menggigit bibirnya. Haruskah ia pergi ke kamar sebelah? Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan. Tok, tok, tok. Kali ini, ketukan itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dari dalam lemari. Mila langsung bangkit, hampir terjatuh dari tempat tidur. Ia menatap lemarinya yang tertutup rapat, dada naik turun dengan cepat. Tidak, ini sudah kelewatan. Dengan panik, ia meraih ponselnya dan langsung menghubungi Nadia. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali. Lagi apa sih? Nadia? Tolong angkat. Mila bergumam cemas. Tapi tepat ketika panggilannya tersambung, suara lain terdengar dari speaker ponselnya. Sebuah bisikan pelan. Dia sedang tidur, dan kamu juga seharusnya tidur. Mila langsung melempar ponselnya ke lantai. Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan suara Nadia. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus keluar dari kamar ini sekarang. Dengan langkah terburu-buru, ia meraih gagang pintu dan menariknya. Terkunci. Mila tersentak. Tidak mungkin. Ia tidak pernah mengunci pintunya dari dalam. Dengan panik, ia menarik-narik gagang pintu, mencoba membukanya. Tapi tidak bergerak sedikit pun. Lalu, tanpa peringatan, duk! Sesuatu menghantam pintu dari luar. Mila langsung mundur, jantungnya hampir meloncat keluar. Tegur mereka. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam, lebih dingin, lebih memaksa. Mila menutup telinganya, menggigit bibir untuk menahan isak. Kalau tidak, udara di kamarnya semakin dingin. Aku yang akan melakukannya. Dan saat itu juga, Mila mendengar suara jeritan keras dari kamar sebelah. Seketika, pintu kamarnya terbuka sendiri. Mila terhuyung ke belakang, terkejut. Namun tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari keluar. Dari kamar sebelah, terdengar suara gaduh. Sesuatu jatuh ke lantai, disusul suara teriakan Nadia dan teman-temannya. Mila berdiri di depan pintu kamar mereka yang sedikit terbuka, tubuhnya masih gemetar. Nadia, panggilnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan melongo ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Salah satu teman Nadia, seorang gadis bernama Rina, terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti tidak memiliki darah. Nadia dan teman-temannya berkerumun di sekelilingnya, panik. Lampunya tiba-tiba mati. Seru Nadia, napasnya memburu. Terus, Rina tiba-tiba kejang dan bilang ada yang mencekiknya. Mila merinding. Apa yang dia lihat? Nadia menoleh ke arah Rina yang masih syok. Perlahan, gadis itu membuka mulutnya. Dia bilang, ada seseorang di pojok kamar ini.
Mila mengikuti arah tatapan mereka. Di sudut kamar yang gelap, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, Mila merasakan sesuatu menatap balik ke arahnya. Dan saat itu, ia sadar. Sesuatu, itu akhirnya mengambil tindakan sendiri. Mila berdiri kaku di ambang pintu, tatapannya terpaku ke sudut kamar yang gelap. Meski matanya tidak menangkap apa-apa, tubuhnya bisa merasakan kehadiran sesuatu di sana. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, seolah ada mata tak kasat mata yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Rina masih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Nadia dan teman-temannya juga terlihat ketakutan, tidak berani mendekati sudut kamar mereka. Mila menelan ludah. "Rina, tadi kamu lihat apa?" Rina mengangkat wajahnya yang masih pucat, matanya berkaca-kaca. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Ada seseorang berdiri di pojok. Badannya tinggi, rambutnya panjang, dan dia marah." Bulu kuduk Mila langsung berdiri. Nadia menelan ludah. "Maksud kamu, dia marah ke kita?" Rina mengangguk lemah. Mila mengepalkan tangannya, mencoba mengendalikan ketakutan yang mulai merayap dalam dirinya. Ia tahu sosok itu pasti yang selama ini mengetuk dinding, membisikkan kata-kata mengancam, dan kini, mulai bertindak lebih agresif. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku rasa, dia merasa terganggu dengan kalian." Semua mata langsung tertuju padanya. "Terganggu?" ulang Nadia. Mila mengangguk. "Aku gak tahu pasti, tapi aku pernah dengar cerita dari ibu warung dekat kos. Katanya kamar ini dulu pernah dihuni seseorang yang sering diganggu. Setelah dia pergi, kamar ini diisi oleh beberapa orang agar tidak kosong." Nadia dan teman-temannya saling berpandangan. "Tapi, kami cuma ngobrol dan ketawa-ketawa biasa." "Kenapa sampai diganggu kayak gini?" tanya salah satu penghuni kamar itu. Mila menggigit bibirnya. Ia juga tidak mengerti sepenuhnya. Tapi ia bisa merasakan bahwa sosok ini tidak sekadar ingin menakut-nakuti. Dia ingin sesuatu dari mereka. Atau mungkin dari dirinya? Mila menarik napas panjang. "Mungkin kita harus minta maaf." Nadia mengernyit. "Minta maaf? Sama siapa?" "Sama dia," jawab Mila lirih, matanya melirik ke sudut kamar yang masih gelap. Suasana kamar semakin mencekam. Tidak ada yang berbicara. Akhirnya, Nadia menelan ludah dan berkata pelan, "Oke, kita coba." Dengan suara gemetar, ia bergumam, "Maaf, kalau selama ini kami terlalu berisik dan mengganggu. Kami gak ada maksud buruk." Teman-temannya mengikuti, menggumamkan permintaan maaf yang sama, meski dengan suara bergetar. Ruangan tetap sunyi. Namun, tiba-tiba, lampu kamar mereka berkedip satu kali, lalu menyala dengan terang kembali. Suasana terasa lebih ringan. Udara yang dingin perlahan menghangat. Rina, yang sejak tadi masih pucat, akhirnya bisa menarik napas lebih tenang. "Dia pergi?" Mila tidak menjawab. Ia tidak yakin apakah sosok itu benar-benar pergi, atau hanya mengawasi dari kejauhan. Malam itu, Mila kembali ke kamarnya dengan tubuh lelah. Ia duduk di kasurnya, memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sejak KKN, hidupnya tidak lagi sama. Ia yang dulu tidak pernah mengalami kejadian mistis, kini seolah terjebak dalam dunia yang tidak kasat mata. Ia berbaring dan menatap langit-langit kamar. "Apa aku harus terbiasa dengan ini?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Sebuah kehadiran. Bukan sesuatu yang mengancam, tapi lebih seperti sebuah pengamatan. Perlahan, ia menoleh ke sudut kamarnya sendiri. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, ia merasa ada yang tersenyum di sana. Seakan mengucapkan terima kasih. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Mila tertidur tanpa gangguan. Mila terbangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa suara ketukan, dan tanpa bisikan yang mengganggu. Kamar kosnya terasa lebih tenang, tidak lagi dipenuhi dengan udara berat yang membuatnya sesak. Namun, perasaan aneh itu masih ada. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran bahwa ia tidak lagi sendiri. Mila menghela napas panjang.
Ia menatap layar ponselnya yang menunjukkan pukul 7 pagi. Biasanya, setelah malam-malam penuh gangguan, ia akan terbangun dengan kantung mata tebal dan tubuh yang lelah. Tapi hari ini berbeda. Ia merasa lebih segar, meskipun pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia melirik ke arah dinding kamar yang selama ini menjadi sumber ketukan misterius. Sejenak, ia hanya diam, menunggu, seolah ingin memastikan apakah suara itu benar-benar tidak akan kembali. Hening. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara bisikan. Mila mengusap wajahnya. Ia harus memastikan bahwa semuanya benar-benar berakhir. Saat keluar dari kamarnya, Mila melihat Nadia juga baru keluar dari kamar sebelah. Wajahnya masih sedikit lelah, tapi jauh lebih baik dibanding malam sebelumnya. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya Nadia membuka suara. "Kamu gimana?" tanyanya pelan. Mila mengangguk. "Kayaknya lebih baik." "Kamu?" Nadia menarik napas panjang. "Sama. Setelah kejadian semalam, gak ada yang ganggu lagi. Semuanya jadi lebih tenang." Mila mengangguk pelan. Mereka berdua berjalan menuju dapur bersama, membuat kopi sambil duduk di meja kecil dekat jendela. "Aku gak nyangka," gumam Nadia sambil mengaduk kopinya. "Selama ini aku kira hal-hal kayak gitu cuma ada di film atau cerita orang lain. Aku gak pernah kepikiran bakal ngalamin sendiri." Mila tersenyum tipis. "Aku juga." Mereka terdiam sejenak. Udara pagi yang masuk lewat jendela memberikan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sejak awal gangguan itu terjadi. "Lalu, sekarang gimana?" tanya Nadia, suaranya terdengar ragu. Mila menatap kopi di tangannya, lalu menghela napas. "Aku rasa, kita cuma harus lebih menghormati tempat ini. Mungkin dia gak akan mengganggu kalau kita gak bertindak berlebihan." Nadia mengangguk. "Setuju. Iya. Kami bakal lebih jaga suara mulai sekarang." Mila tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan hanya soal menjaga ketenangan. Sejak KKN, ia sadar bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada yang lain di sekitar mereka, yang kadang diam, kadang memberi tanda, dan kadang menuntut perhatian. Dan entah kenapa, sejak saat itu, ia bisa merasakannya lebih jelas. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di kos kembali normal. Nadia dan teman-temannya benar-benar menjaga suara mereka, tidak ada lagi musik keras atau tawa berlebihan di larut malam. Mila juga tidak lagi mengalami gangguan. Tidak ada ketukan di dinding, tidak ada lampu yang berkedip sendiri, tidak ada suara napas berat di kegelapan. Tapi itu bukan berarti semuanya menghilang. Kadang, saat Mila sedang belajar sendirian di kamarnya, ia merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Kadang, saat ia melewati lorong kos di malam hari, ia mendengar langkah kaki yang tidak berasal dari siapapun. Kadang, saat ia menutup pintu kamarnya, ia melihat sekilas bayangan di cermin, yang menghilang begitu ia berkedip. Tapi ia tidak takut. Mila tahu, selama ia menghormati mereka, mereka juga akan menghormatinya. Dan meskipun ia tidak pernah meminta ini, ia tahu satu hal pasti, mata batinnya telah terbuka. Dan tidak akan pernah bisa tertutup lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.